Hai sobat horor, welcome. Apakah kalian pernah merasa seperti sedang diamati, diintai oleh sesosok makhluk halus ketika kalian sedang sendirian di sebuah ruangan? Malam ini, saya akan menceritakan kisah dari putra yang mengalami beberapa hal menyeramkan selama 5 tahun bekerja di sebuah komplek perkantoran mistis. Well, sobat horor, berikut kisahnya. Aku bekerja di salah satu perusahaan otomotif terkemuka di daerah Sunter, Jakarta Utara. Aku kerja di perusahaan itu dari tahun 2012 sampai saat ini. Kantorku itu letaknya di pinggiran Danau Sunter. Pemandangannya sebenarnya enak. Kalau pagi-pagi atau siang hari, sering ngeliat atlet jet ski gitu pada latihan. Ya, pokoknya enak deh. Mau cari makan juga gampang. Karena di sini banyak warung makan di pinggiran danaunya. Harganya juga murah. Tapi kalau malam ya berubah jadi kafe dangdut gitu. Sebenarnya dari awal aku masuk kerja di situ, aku udah ngerasa kantor ini kayak punya hawa yang beda. Dingin dan terlalu senyap kalau menurutku. Ya, walaupun posisinya siang hari, tetap aja berasa horor. Sampai ada satu kejadian yang aku alami di tahun 2015 silam. Waktu itu karena deadline disuruh bikin materi akhir tahun, jadi aku terpaksa masuk kerja di hari Minggu. Sebenarnya, aku udah sering dengar banyak kejadian aneh di kantorku ini. Gak siang, gak malam. Pasti ada aja, terutama kalau lagi sepi. Karena kebetulan rumahku ada di daerah Kelapa Gading, jadi posisinya nggak jauh dari kantor. Hari itu aku berangkat agak siangan. Sekitar jam 9, aku baru sampai di kantor. Kantorku itu tepatnya di lantai 2 gedung A. Gedung pertama kalau masuk di area perkomplekan kantor ini. Di lantai 2 ada 2 sayap, kanan dan kiri. Kalau yang di sebelah kiri itu khusus untuk direksi, dan yang kanan buat level supervisor dan staff. Karena posisiku staff, jadi tempatku ada di sayap kanan. Ruangan staffnya itu cukup besar, dengan model kubikal meja-mejanya terdiri dari 6 baris. Dan di sisi ruangannya itu ada ruangan-ruangan sedang khusus untuk manajer dengan ukuran kira-kira 4 kali 4 meter. Di mana sekat-sekatnya itu bukan terbuat dari gipsum atau tembok, melainkan terbuat dari kaca. Jadi, karyawan yang mejanya di kubikal bisa ngelihat manajernya dari luar. Begitu pula sebaliknya. Kebetulan meja kerjaku itu agak dalam posisinya, jauh dari pintu masuk sayap kanan. Tinggi kubikalnya kurang lebih seleher deh kalau aku duduk. Jadi masih bisa ngeliat semua area dan gak harus sampai setengah berdiri. Karena hari Minggu, karyawan yang masuk kebetulan cuma aku aja. Security di lantai 2 pun gak ada. Mereka semua jaga di pos depan. Seperti biasa, aku kalau kerja sendiri pasti nyetel musik keras-keras supaya tambah semangat. Nah, pas lagi asik-asiknya kerja bikin presentasi, aku kok berasa kayak ada yang ngeliatin dari arah kananku. Di belakangku itu ruangan manajer juga berjejer, ada sekitar 3 baris. Karena nggak tahan godaan, aku coba noleh ke kanan
Aku jalan menuju ke ruangan manajer pemasaran. Lah, nggak ada orang kok. Aku lanjut lagi deh. Tiba-tiba, nggak lama kemudian, aku denger kayak outner jatuh dari ruangan itu. Gubrak, gede banget suaranya. Aku noleh lagi. Bener, ada satu outner yang jatuh dari atas filing kabinet. Lah, kok bisa ya? Wah, nggak bener nih. Aku balikin lagi fokus ke laptopku. Sekitar agak lama nggak ada gangguan. Tiba-tiba aku dengar anak kecil cekikikan. Suaranya halus banget, tapi ketawa geli gitu. Arahnya pun dari ruang manajer yang tadi. Aku mulai gundah. Noleh apa enggak ya? Noleh enggak. Noleh aja deh. Nah, di ruang manajer itu mejanya kan agak gede. Bangkunya juga gede. Bangku bos-bos gitulah. Nah, dari sisi meja bagian dalam, sekelebat aku ngelihat ada kepala anak kecil kayak orang lagi main ciluk begitu. Nongol dikit sampai batas mata, terus langsung ngumpet lagi ke bawah kolong meja. Terus cekikikan lagi. Anjir, jujur aja aku paling takut sama setan model anak kecil sama nenek-nenek. Aku fokus lagi ke laptop, gedein suara musik. Aku nggak bisa kabur, karena satu-satunya jalan ke pintu keluar, ya mau nggak mau, harus lewatin ruangan manajer itu. Pas aku udah mulai agak tenang, suara cekikikan itu anak kecil pindah tempat. Padahal pintu ruang manajer itu semua pada posisi tertutup. Sekarang suaranya ada di area kubikal, 2 baris di depanku. Yah, aku udah bingung. Kalian pernah gak sih ngerasain takut tapi gak bisa ngelakuin apa-apa karena takut? Gerakin tangan atau kaki sedikit aja, pasti berasa takut. Nah, seperti itu yang aku alami waktu itu. Karena di arah depan, aku gak usah ngerubah posisi kepala aja, udah pasti kelihatan. Ngelirik dikit aja. Karena aku penasaran campur takut, aku coba ngelirik ke arah kubikal depan. Anjir, anak kecil itu ciluk bal lagi. Sekarang lebih jelas kelihatan mukanya. Anak laki-laki, usia kurang lebih 4 atau 5 tahunan gitu. Rambutnya lurus sampai alis, mukanya pucat. Tapi bola matanya nggak ada putihnya, hitam semua. Nggak pakai babi bu. Aku langsung lari ngibrit ke arah pintu keluar. Nah, pas aku lari itu, dia makin cekikikan. Kenceng banget suaranya. Sama ada suara kayak lompat-lompat di atas meja. Pindah dari meja satu ke meja yang lain. Tapi kayak lagi ngejar aku. Aku udah panik, bener-bener panik dicampur deg-degan. Pas udah sampai pintu keluar, aku lupa. Pintu itu baru bisa dibuka menggunakan kartu akses door. Sial. Itu kartu ketinggalan di mejaku. Aku bingung campur tegang. Aku balik lagi, apa enggak ya ke mejaku? Tapi intuisiku bilang, bodo amat deh. Segera balik ke meja aja. Percuma dobrak pintu, nggak bakal bisa. Soalnya, pintu itu terbuat dari kaca yang tebal banget. Pas aku balik badan, itu anak udah nggak ada di meja. Hilang. Aku langsung ngibrit ke meja, ambil kartuku. Terus langsung lari balik lagi ke arah pintu keluar. Nah, pas lari itu, aku nggak sengaja menoleh ke ruang manajer yang tadi.
Tahu-taunya itu anak kecil lagi berdiri. Berdirinya bukan di lantai. Dia berdiri di atap plafon ruangan. Jadi modelnya kebalik gitu. Nempel dia di plafon sambil ketawa-ketawa. Dia pakai baju warna biru, celana pendek merah, kayak celana anak SD zaman dulu. Selain itu, aku lupa deh. Dia ketawa-ketawa doang. Aku berhasil kabur keluar, langsung menuju pos security. Pas sampai di pos security, mereka pada nanya kenapa aku lari-larian dari dalam. Aku ceritain deh semuanya. Tahu nggak security ngomong apa? Itu mah udah biasa. Kalau hari sepi gini, mereka suka ngeliat ada anak kecil yang lamba-lambain tangan dari arah dalam ruangan manajer yang bisa langsung ngeliat ke arah pos security. Seringnya pagi atau siang. Kalau sore atau malam udah nggak ada malah. Dan malahan kadang-kadang suka telepon ke extension security. Dan pas diangkat, itu anak kecil cuma ketawa cekikikan aja. Aku minta temenin security ke atas lagi untuk beresin laptop sama ambil barang-barangku. Tapi mereka sendiri gak pada berani. Dan security tuh bilang ke aku, "Mas Putra, mending mas tunggu aja dulu agak sorean. Kalau enggak, pulang aja dulu naik taksi atau ojek online. Saya bayarin dulu deh. HP sama dompet dan lain-lain. Ntar sore diberesin sama yang giliran jaga." Bener juga menurutku. Akhirnya, aku pulang minjem duit security. Sorenya, aku balik lagi ke kantor untuk ngambil barang-barangku. Pas sorenya naik ke atas bareng security, buset. Meja aku udah berantakan semua, kayak abis digeratakin orang. Tapi semua barang-barangku masih ada di sana sih. Nggak ada yang dipindah-pindahin. Sejak itu, aku kapok masuk sendirian kalau hari libur. Well, sobat horor, sekian kisahnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.